Okay, good morning all. How are you today? Hai. Suara saya kedengaran jelas? Alhamdulillah, sir. Oke. Baik, pagi ini kita akan melanjutkan ke materi kedua, yaitu tentang paragraf. Jadi kita akan lihat kira-kira paragraf yang baik itu bentuknya bagaimana, apa-apa saja aspek-aspek yang harus ada di dalam sebuah paragraf. Namun sebelum kita lanjut, kira-kira ada pertanyaan terkait dengan pertemuan sebelumnya atau juga terkait dengan tugas? Ada? Silakan kalau ada biar kalian kita bahas. Ada? Silakan. Sir, Ya, izin silakan, bertanya, Cindy. Sir. Silakan, Cindy. Sir, itu kan yang waktu tugas kita, yang waktu absen itu apakah kita karena di situ nggak bisa ngabsen, apakah di situ dibilang, apakah di situ kita disebut apa gimana, Sir? Itu kan Sir tahu sendiri waktu itu kan telat ngabsennya, Sir. Terus kan nggak bisa juga. Itu gimana? Yang Yang telat absennya pertama gimana? ketemu, Sir. Ya, yang pertama. Iya kan? Yang waktu pertama kita mulai mata kuliah, Sir. Ya, terus kita kan absennya hari Senin. Jadi ketika kalian upload tugasnya, itu kalian di absen. Ngerti? Ngerti, Sir. Nah, jadi kan hari pertama, hari apa kemarin, hari Rabu, kita kan nggak absen tuh. Nah, tapi pengaturannya, karena saya salah atur, pertemuan selanjutnya itu saya rubah. Menjadi itu suara siapa yang keluar? Jadi saya rubah pengaturannya supaya kalian direkam absen pada hari Senin ketika kalian mengumpulkan tugas. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini absen kita hari pertama. Nih. Jadi yang ngumpulin tugas jam 8 sampai jam 10 itu akan jam 9.45 itu akan terekam di absen ini. Jadi ini hadirnya. Jadi misalnya harus nibar, dia berarti masukin tugasnya jam 9.19 gitu. Siti Aminah jam 8.47 gitu. Jadi bukan nggak ada absen, tetap ada absen untuk yang hari Rabu kemarin. Oke, gitu Cindy. Jelas? Jelas, Sir. Makasih, Sir. Kita lanjut. Kemudian untuk untuk jurnal atau artikel jurnal itu saya lihat kalian masih bingung. Yang namanya jurnal itu tempat atau situs kumpulan semua artikel-artikel ilmiah yang ada dari sebuah jurnal. Apakah itu misalnya jurnal kampus atau mungkin jurnal lembaga, jurnal kementerian atau jurnal kumpulan organisasi. Jadi banyak macamnya ya. Jadi kalian nggak usah bingung kalau disuruh cari artikel jurnal, tinggal klik saja misalnya. Share saya kelihatan? Kelihatan, Sir. Oke, misalnya kalian mau cari jurnal Universitas Indonesia, jurnal Universitas Indonesia. Oke, coba kita lihat. Oke, banyak ya, banyak ini. Ada jurnal UI ACID. Kita lebih spesifikkan, kita mau cari yang bahasa Inggris. Oke. Nanti kita Faculty of Health. Coba kita cek. Ini dia. Ini Ristek Green. Nama jurnalnya Jurnal Exposure. Oke. Kita cari misalnya jurnal
exposure. Ya, dapat kan jurnal exposure bahasa Inggris. Oke, ini punya si Unismus ya. Udah, kalau misalnya kalian mau cari misalnya writing, ya tinggal search aja, search misalnya search writing. Search writing, author, input. Oh, dia minta author ya. Atau title lah, title writing. Apakah ada? Atau current, kita cari di current. Nah, ini bisa kelihatan ya. Kalau misalnya memang di setnya nggak bisa, kalian bisa cari di current. Current nanti kelihatan tuh. Ada applying blog in teaching vocabulary, the meaning of philosophy. Ini ada writing, analyzing the student writing proficiency. Jadi tinggal buka, tinggal download PDF-nya. Dan hampir semua jurnal kampus itu dia biasanya bebas gitu, maksudnya bisa open access. Jadi kalian bisa download dari jurnal-jurnal itu. Atau kalau misalnya kan kemarin udah banyak tuh saya kasih link-link jurnal ya. Kalau misalnya mau cari jurnal yang bagus di Indonesia untuk yang Scopus, kalau bahasa Inggris itu ada punya Musia, Sile, satu lagi ada punyanya Makassar apa? Universitas Negeri Makassar, UNM ya, namanya IJOL. Yuk kita coba cek. Misalnya kita cari Sile ya, Sile USK. Nah ini dia. Ini dia Sinta 1 atau dia udah Scopus. Kalian bisa nyari di current misalnya, atau kalau mau lebih banyak lagi di archive-nya. Nah ini lebih banyak, ada volume nomor 3, volume nomor 2. Ini sampai semua volumenya ada, bisa kalian akses. Oke, atau bisa juga IJOL UNM. Nah, ini IJOL UNM, archive, boleh juga. Nah, nanti akan muncul tuh semua, dari volume berapa. Rata-rata per volume ini dia ada 6, kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Ini ada 12. Jadi tergantung jurnalnya, ada yang 12, ada yang 10, ada yang minimal 6 biasanya. Jadi kalian bisa ambil di situ. Jadi jangan bingung. Kita ini juga ketika nanti kalian nulis skripsi atau nanti kita praktek writing, kalian harus ngambil sumbernya itu dari jurnal pertama. Gitu. Supaya jurnal ini kan tiap tahun itu bisa 3 kali terbit. Jadi ilmunya itu selalu update. Gitu. Selalu update selalu update jurnalnya, artikel jurnalnya. Kemudian artikel yang kalian review ya harus bahasa Inggris. Masa kalian anak bahasa Inggris mau nge-review jurnal bahasa Indonesia, ngapain? Gitu. Jadi jurnalnya, reviewnya yang direview jurnal bahasa Inggris, reviewnya saya serahkan sama kalian, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, tapi lebih baik pakai bahasa Inggris. Pasti kalian bilang, Sir, susah kali saya memahami bacaannya, Sir, kami nggak paham. Ya namanya kalian bahasa Inggris harus paham lah, harus mulai berlatih. Saya tahu itu susah, tapi kalian itu belum terlambat. Dulu saya kuliah S1 nggak pernah baca jurnal. Ketika saya mau lanjut S2, barulah situ saya merasa semalam itu untuk satu pertemuan besok kita harus baca 20 jurnal. Dan kita harus buat resumenya. Kita harus beri kritikan, kita harus lihat metodenya udah tepat atau belum, apakah sampelnya masih kecil atau sudah cukup gitu. Jadi ini adalah ajang latihan kalian. Gitu. Ini kalian seminggu baru saya suruh baca 1, itu masih ada yang bingung. Sir, boleh bahasa Indonesia nggak, Sir? Gitu. Terus saya nyuruh nyari writing, berarti di judulnya itu harus ada writing gitu. Berarti topik itunya tentang writing. Jangan kayaknya ada yang nanya tentang pendidikan agama, ada pendidikan geografi, ada pertanian. Itu apa hubungannya dengan kita? Kita kan bahasa Inggris, berarti kita fokusnya ke jurnal bahasa Inggris dan pembahasannya itu memang tentang
bahasa Inggris, apakah pendidikan bahasa Inggris, pengajaran bahasa Inggris, sastra Inggris, atau apa lagi, literasi bahasa Inggris. Gitu. Jadi itu ya untuk tugas. Mungkin nanti tugas selanjutnya akan ada untuk review lagi. Tugas hari ini, tugas pertemuan kedua itu analisis. Gitu. Oke, ada pertanyaan terkait tugas review? Ayo jawablah, kalau nggak ada bilang nggak ada. Biar Nggak kita bisa ada, lanjut. Sir. Cuma mau nanya ini, Sir. Ya. Kan udah masuk dari Sepadan. Cara lihat kita terabsen tuh gimana, Sir? Kalau kalian udah buka Sepada aja, klik essay writing itu kalian udah terabsen otomatis. Kalau nggak terabsen yang salah Sepadanya bukan kalian. Jadi kita nggak bisa lihat kalau misalnya kita sudah hadir gitu, Sir. Sepertinya bisa. Kemarin siapa yang ngajarin tuh? Jadi kalian bisa lihat kalau udah 100% itu kalian sudah hadir. Mana nih anak PMN? Mana anak PMN? Halo, Sir, bisa ada rekam. di kolom ini, Sir, di kolom present. Nah itu Alma ada jelasin tuh di kolom present. Tapi saya kan beda sama punya kalian ya tampilannya. Jadi saya nggak tahu di tempat kalian itu tampilnya gimana. Tapi kalau tempat saya tampilnya seperti ini. Jadi ketika kalian terabsen, nanti dia akan jadi biru. Dia masuknya jam berapa? Ya nanti saya yakin kalian udah terabsen. Kalau udah buka Sepada kemudian klik essay writing itu kalian otomatis terabsen ya. Oke, Jihan. Thank you, Sir. Coba diklik-klik aja, dilihat ada tulisan present atau ya present ya, ada tulisan present. Klik aja coba lihat, oh saya udah terabsen nggak? Kalian klik aja Sepada itu nggak apa-apa, nggak akan meledak deh. Jadi klik aja untuk cari tahu absen di mana, cara upload tugas di mana. Kalau nanti ada salah-salah itu udah biasa kita maklumi karena kita baru pakai semester ini. Oke, kemudian saya lanjut ya. Kalau nanti ada pertanyaan boleh tanyakan terkait TWC. Ini kan ada yang baru ya, yang baru masuk. Itu TWC-nya kita buat dari email, dari Google Doc ya. Jadi ini buka email, kelihatan ya. Yang baru siapa? Alma ya, Alma. Saya juga, Sir, baru masuk hari ini, Sir. Oh, Aldi ya. Oke. Iya. Jadi Aldi udah buka email seperti biasa, kemudian ambil pilihan Google Doc. Nah. Kemudian pilih blank. Kemudian tulis time capsule writing. Dah, nanti sini tulis nama, NIM, asal universitas, prodi dulu ya, prodi atau departemen ya, departemen, kemudian fakulti, kemudian universitas. Dah, terus nanti ini seperti jurnal ya, kalian bisa nulis apa saja di sini, pakai bahasa Inggris, terserah berapa kali dalam sehari. Boleh satu paragraf, satu kalimat, terserah kalian, dan ini nanti akan dilihat di akhir. Kemudian sila share, klik share, kemudian tambahkan di sini email saya, pakai email surya.alumni.ui.ac.id. Dah, jadi kalian klik dan nanti dia akan linknya itu akan terkirim ke saya. Terus kalian atur juga pengaturannya nggak usah, kalian kirim aja dulu, nanti akan saya cek apakah sudah bisa atau belum gitu. Oke. Sampai di situ jelas, Alma, Aldi? Iya, jelas, Sir. Terima kasih. Oke. Saya mau nanya. Ya, silakan. Tentang time capsule tadi, itu yang diisikan apa ya, Sat? Atau sekedar jurnal harian aja?
terserah kamu mau boleh kayak diary. Jadi itu kayak diary writing kalian. Kalian boleh nulis tentang kegiatan sehari-hari, boleh mau curhat tentang hal apapun silakan. Saya nggak akan bocorkan ke kawan kalian. Intinya sesuatu yang kalian bisa share dalam bahasa Inggris. Gitu. Setiap hari, Kak, Sir? Saya bebaskan, tapi nanti tetap akan dihitung kuantitas dan kualitasnya di akhir semester. Jadi itu bebas-bebasnya. Bahkan kalian boleh nggak nulis apa-apa. Jadi habis kalian buat terus kalian nggak nulis apa-apa nggak masalah, tapi nanti kan nilai untuk time capsule kalian nggak ada gitu. Kawan lain ada, berarti kalian nanti nggak ada. Berarti itu ditulisnya bebas ya, Sir. Misalnya kalau misalnya kita mau setiap hari boleh, kalau misalnya seminggu sekali boleh gitu ya, Sir. Boleh, ya betul. Sir, Tapi- mau nanya lagi. Ya. Itu, Sir, kami yang TWC itu kan udah kami invite ulang. Apakah udah share chat? Udah. Yang pokoknya yang nama-nama kemarin sudah oke, itu tinggal kirim ulang aja ke emailnya. Nanti saya cek lagi, saya list lagi siapa yang sudah masuk. Udah, Sir. Oke. Udah lagi? Sir, Ya. DCW-nya harus kayak pengalaman sendiri gitu, Sir. Nggak boleh kayak apa fakta aneh dari Google tapi pakai bahasa sendiri gitu, nggak boleh, Sir. Itu terserah kamu. Yang pasti jangan kamu translate pakai Google Translate. Saya sarankan kamu nulisnya pakai otak gitu, pakai pikiran, pakai kemampuan. Kalian kan udah grammar berapa ya? Udah advance grammar ya, udah grammar 3, udah 3 kali dapat grammar kan kalian udah tahu tuh. Pocketnya kalaupun belum hafal kan bisa lihat. Saya bebaskan kalian lihat kamu. Yang jangan itu kalian tulis, hari ini saya pergi ke kampus, kalian Google Translate. Itu ya mungkin saya nggak akan tahu, tapi itu nggak akan membantu kalian apa-apa. Kalian nggak akan dapat apa-apa. Dan bisa jadi nanti kalau sempat saya terdetek, saya akan kasih kalian peringatan. Karena kalau kalian Google Translate, pasti kalau misalnya bahasa Indonesia yang nggak bagus, itu akan ditranslate dengan nggak bagus. Gitu. Jadi mari mulai sekarang kita berlatih. Nggak masalah mau grammarnya salah, mau spellingnya salah. Kan nanti saya akan cek satu-satu, saya kasih saran gitu kalau misalnya memang salah. Gitu. Oke, ada lagi? Lanjut, Sir. Oke, sejauh ini udah oke ya. Jadi untuk pertemuan pertama kemarin kita masih membahas pengantar academic writing. Walaupun ada beberapa aturan academic writing yang sudah kita bahas. Untuk hari ini kita akan lanjut ke materi pertama. Kalau misalnya mau kita hitung, ini adalah materi pertama yang terkait dengan skill writing-nya. Yang kemarin aku pengantar. Hari ini kita akan masuk tentang paragraf. Sudah baca modulnya sudah ya? Yang mahasiswa UNSAM mungkin ini udah yang kedua kali, karena kemarin di paragraf writing kita juga sudah bahas tentang paragraf. Walaupun mungkin ini latihannya agak beda. Oke. Kira-kira paragraf itu apa? Apa itu paragraf? Ada yang mau berkomentar? Silakan. Kumpulan beberapa kalimat yang memiliki topik satu topik aja, Sir. Oke, kumpulan beberapa kalimat yang memiliki satu topik. Siapa sih tadi yang ngomong? Saya, Sir, Amelia, Sir. Amelia ya. Oke, yang lain ada, silakan. Apa itu paragraf? Paragraph is sentences which is contain a topic and then it's only contain one topic, sir. Oke, intinya kumpulan kalimat yang memiliki satu topik. Oke, udah bukan hampir ya, udah pintar ya. Jadi betul. Jadi paragraf itu apa? Paragraf itu kumpulan kalimat. Jadi ini sebenarnya kita hanya review, karena saya yakin kalian udah dapat materi ini di writing sebelumnya. Bagi yang bukan UNSAM, yang mahasiswa UNSAM kemarin juga sudah dapat dengan saya. Jadi paragraf itu adalah kumpulan kalimat. Kalau saya mendefinisikannya, minimal itu terdiri atas 5 kalimat. Itu paling sedikit ya. Jadi kalau nanti kalian saya suruh tulis paragraf, harus lebih dari 5. Minimal 5 kalimat yang memiliki satu
topik satu ya, satu topik, berarti kalimat pertamanya satu topiknya, kemudian ditambah dengan dua atau supporting sentence-nya, 2 atau 3 supporting sentence-nya, ditambah dengan 2 lagi atau 3 lagi detailnya. Itu yang dimaksud dengan paragraf. Oke. Oke, kita lanjut. Kira-kira dari 2 paragraf ini, kira-kira yang bagus yang mana? Sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Kanan, Sebelah sir. kanan, sir. Sebelah kanan. Kenapa yang sebelah kiri nggak bagus? Karena Sentence-nya nggak sesuai karena sama rancu, sir. Yang dibahas banyak banget. Oke, topiknya Sedangkan ya. yang kedua, Topiknya, jangan bilang rancu. Jadi topiknya yang sebelah kiri itu terlalu banyak. Oke, yang sebelah kanan topiknya hanya satu. Oke, apa topiknya? breakfast. breakfast, sir. Hah? Daily Breakfast. activity in morning, sir. Maybe. Apa topiknya? Ini ya, Breakfast. topiknya ini, big breakfast. Jadi topiknya itu adalah big breakfast. Jadi dari kalimat kedua sampai kalimat selanjutnya, dia hanya bicara tentang big breakfast yang dimakan oleh Susan. Jadi big breakfast-nya apa? Ada 2 eggs, 1 slice of bread, a banana, kemudian drink, glass of juice, kemudian cup of tea. Oke, kemudian ini kalimat penutupnya. Susan says she is ready to go to work after a good breakfast. Oke, boleh a big breakfast, boleh a good breakfast, boleh daily breakfast. Intinya di sini dia hanya bercerita tentang si makan paginya si Susan. Oke ya, jadi udah paham. Kita lanjut. Ini contoh lainnya. Nowadays, waste still a problem in many countries. This happened because food covered production continues to increase about an average of 5.8 ton per year. Kemudian ini sudah lebih bagus ya, sudah lebih bagus karena dia sudah melampirkan sumber. Jadi sudah ada topik sentence, kemudian ada supporting sentence-nya dan disupport dengan data. Kemudian, however, this problem does not apply in Japan. Japan has good waste management. Japan has some secret to overcome waste problem. The secret are early education in this forcing the waste, high awareness of the community to sort their own waste, and a good recycling system of waste. Jadi di sini topiknya adalah apa? Waste. Apa topiknya? Problem in many countries, maybe. Problem in? Many countries. Problemnya apa? Kalau problem in many countries kan masih banyak. Ada manajemen problem, keuangan waste. Jadi harus kalau ditanya topiknya harus spesifik ya ke topiknya. Di sini kata kuncinya adalah waste dan problem in many countries. Berarti masalahnya adalah problem of waste atau waste problem in many countries. Oke, kita lanjut. Paragraf itu ada beberapa komponen seperti tadi sudah saya singgung yang harus ada di dalam paragraf. Yang pertama adalah topik sentence. Harus satu. Topik sentence-nya itu harus satu. Harus satu topik yang hanya dibahas dalam satu paragraf. Kemudian ada supporting sentence-nya. Ini boleh banyak, boleh 2, boleh 3, boleh 4 tergantung apa yang ingin kita bahas di dalam paragraf tersebut. Kemudian di dalam supporting sentence itu harus ada detail. Detailnya itu boleh example, kalian tambahkan contoh-contoh, boleh juga dengan data. Seperti contoh tadi itu dia pakai data. Oke. Oke, kita lanjut. Kemudian kita lihat pengertiannya satu-satu. Jadi secara umum ada 3 ya. Secara umum ada 3 yang harus ada dalam sebuah paragraf yang baik. Yang pertama adalah topik sentence. Hanya satu topik sentence. Kemudian ada supporting sentence. Yang ketiga, ini opsional, boleh ada, boleh tidak, ada concluding sentence. Kemudian di supporting sentence-nya ada
apa namanya, poinnya harus ada detail yang berisi example, boleh juga data. Oke, kita lihat topic sentence itu apa. Topic sentence itu adalah kalimat pertama di dalam sebuah paragraf. Jadi topic sentence itu pasti di kalimat pertama. Jadi nanti ketika saya tanya, ini topic sentence-nya mana? Kok nggak ada di kalimat pertama? Oh, di tengah, sir. Itu berarti bukan topic sentence. Berarti kalau topik sentence-nya di tengah, berarti kalimat sebelum-sebelumnya itu harus kita hapus. Oke, yang kedua adalah main idea of sentence. Jadi main idea-nya juga terdapat di topik sentence. Kemudian, the most general and most important sentence of the paragraph. Jadi most general and most important topik sentence. Oke, terkait dengan most general, kita kembali ke gambar tadi. Saya sengaja taruh ini di sini. Ini kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Selain anak unsam ya, anak unsam kayaknya udah harusnya masih ingat gitu. Ada? Ingat kira-kira ini apa? Pernah lihat? Ini piramida ya, ini piramida terbalik. Kira-kira? Semuanya kayak konsultasi. Itu Sir sepertinya membahasnya dari yang segitiga kiri itu dari yang khusus ke umum, kalau yang sebelah kanan itu yang umum ke khusus begitu. Oke, dari umum ke khusus. Oke, betul ya. Yang ini, yang piramida itu pasti dia berangkat dari hal umum ke khusus, dari hal khusus ke umum. Kalau yang sebelah kanan dari hal umum ke khusus. Oke, itu kalau terkait dengan pengembangan paragraf. Oke, kemudian untuk bahasa Inggris itu jarang sekali yang pakai yang sebelah sini, yang sebelah kiri. Jadi kalau kita ambil ke pola orang Inggris itu dia akan berbicara dari hal umum ke hal khusus. Jadi dia bicara hal umum dulu ke hal khusus. Kalau orang Indonesia mau bicaranya hal kecil, kemudian mau ke umum. Makanya Indonesia itu ada induktif, ada deduktif, ada campuran. Nggak tahu saya itu kenapa bisa ada teorinya seperti itu. Nanti kita coba tanya ke orang bahasa Indonesia, ke ahli bahasa Indonesia, kenapa harus seperti itu. Tetapi dalam bahasa Inggris kita hanya pakai yang sebelah kiri, dari umum ke khusus. Kalau mau kita jadikan ini pola pikir, kalau orang Indonesia itu kan ngomong hal kecil, dari misalnya cerita tentang buku ke temannya ke kerjaan temannya, ke pasangan temannya, pacar temannya, keuangan temannya, pekerjaan temannya entah kemana-mana, jadi akhirnya gibah. Jadi dari yang kecil gibah jadinya. Ya kan? Kalau orang Inggris, dia biasanya terpolanya dari hal umum, terus akhirnya ada kesimpulan. Itu ada khusus. Itu perbedaan culture. Jadi ketika kalian belajar bahasa Inggris, kalian juga harus mulai berpikir seperti orang Inggris. Jadi jangan nanti ketika kalian nulis, tak kemana-mana larinya. Oke. Kemudian, kalau orang Indonesia itu kan kalau misalnya mau pinjam uang, ini ya kebiasaan orang Indonesia, kalau mau pinjam uang, dia pasti datang, nanya kabar dulu, minum teh dulu, apalagi nanya anak udah berapa, baru terakhirnya, maksud saya datang ke sini tuh mau pinjam uang loh. Ya kan? Itu orang Indonesia. Tetapi kalau orang Inggris, ya udah kalau dia mau minjam uang, dia datang ya pinjam uang gitu. Jadi itu pola pikir. Jadi saya nggak bilang pola pikir orang Indonesia itu nggak bagus, tetapi untuk kalian bisa menulis yang baik, kalian harus mulai merubah pola pikir kalian. Kalau kalian mau bilang sesuatu, jangan ngobrol hal yang nggak penting. Gitu. Jangan ngobrol hal yang nggak penting. Langsung aja ke topiknya apa. Inti yang mau kalian sampaikan itu apa. Jadi dari topik itu nanti baru kalian tambah detail-detailnya, kalian tambah contoh-contohnya, kalian tambah data-datanya. Gitu. Oke. Itu topik sentence ya. Kita kembali ke topik tadi. Nah dia topik sentence. Oke. Poin selanjutnya, topik sentence itu adalah what the paragraph is about. Jadi tentang paragraf. Jadi ketika kalian baca kalimat pertama, paragraf bahasa Inggris, kalian akan tahu, akan bisa memprediksi kira-kira apa yang akan dibahas di paragraf itu. Itu paragraf yang baik. Jadi kalau misalnya kalimat pertama yang kita baca lain, terus di dalamnya lain, itu berarti paragrafnya yang baik. Jadi paragraf yang baik itu adalah apa yang kita baca di kalimat pertama, maka itu yang akan terus dijelaskan di kalimat-kalimat selanjutnya.
Kemudian topic sentence itu juga berfungsi sebagai the controlling idea, the writer attitude or idea about the topic. Jadi dia yang mengontrol ide dari si writer untuk kalimat-kalimat selanjutnya. Oke. Kemudian apa fungsi topic sentence? Topic sentence itu fungsinya introduce the main idea of the paragraph. Makanya kalau misalnya kalian reading bahasa Inggris, maka kalau ditanya what is the main idea, maka kalian cari di paragraf. Jadi kalimat pertama paragraf yang dimaksud. What is the main idea of the paragraph, maka berarti dia ada di kalimat pertama. Kalau what is the main idea of the text, berarti dia ada di paragraf pertama. Makanya bahasa Inggris itu mudah kita lihat di mana posisinya. Oke, how do I write one? Summarize the main idea of your paragraph. Indicate to reader what your paragraph will be about. Jadi, gimana kita membuat main idea itu atau membuat topic sentence? Itu caranya adalah membuat kesimpulan dari main idea-nya. Dari kalimat pertama tadi. Misalnya kayak tadi, kalau kita ditanya topic sentence-nya apa, maka kita buat kesimpulan dari kalimat itu. Kalau yang misalnya yang pertama tadi ada big breakfast, yang kedua ada with problem in many countries. Itu yang cara membuat. Oke, ini contoh dari contoh dari topic sentence. There are 3 reasons why Canada is one of the best countries in the world. Jadi kalau ada topic sentence-nya bilang seperti ini, maka kalimat selanjutnya pasti dia akan membahas 3 alasan dalam satu paragraf. Tapi kalau misalnya dia bilang di sini there is one reason, berarti dia akan hanya membahas satu paragraf. Oke, itu contohnya ya. Oke, mari kita coba kira-kira apa topik sentence-nya dari masalah-masalah di bawah ini. Oke ya, kita coba latihan. Silakan keluarkan pulpennya sama bukunya, atau buka laptopnya, atau apa saja yang bisa kalian gunakan untuk mencoret-coret kira-kira topik sentence-nya apa. Sebentar saya ambil dulu masalahnya. Sudah kelihatan? Sudah, Sir. Oke, yang pertama ada sampah organik. Sampah organik dan non-organik harus dipisahkan. Berikan 3 alasan mengapa harus begitu. Jadi kalian nggak usah beri 3 alasan dulu. Kalian cuman tulis kira-kira dari masalah ini, apa topik sentence-nya. Atau ini saya hilangin ya. Jangan kita batasi ke 3. Jadi terserah kalian mau 1, mau 2, mau 3. Mengapa harus seperti itu masalahnya. Kemudian masalah kedua. Masalah kedua ada parit bukanlah tempat sampah atau bukan tempat buang sampah. Bukan tempat buang sampah. Semua orang setuju ya? Parit itu bukan tempat buang sampah. Tetapi banyak orang yang membuang sampah ke parit. Kemudian mengapa orang membuang sampah? Mengapa orang membuang sampah ke parit? Oke. Ketiga, sampah di Indonesia belum dikelola secara baik, seperti negara maju misalnya Jepang. Kemudian apa solusi pengelolaan sampah di Indonesia supaya mampu seperti negara maju? Oke. Tugas kalian adalah membuat satu kalimat
dari berarti 3 kalimat ya, karena ada 3 problem, berarti kalian membuat 1 kalimat masing-masing masalah ini untuk kita pakai sebagai topik sentennya. Oke, waktunya berapa menit? 5 menit cukup? Sir, bentar Sir, sini belum ngerti Sir, tadi ketinggalan. Ketinggalan di mananya, Cindy? Dari yang pertama. Kan kita tadi udah bahas topik sentence. Ya Sir, terus? Bukan dari pertama kuliah ya? Enggak, Sir, ke pertama masuk Sir. Pertama tugas ya, pertama tugas. Oke, kita tadi udah bahas topik sentence, apa itu topik sentence, kemudian fungsinya untuk apa. Kemudian sekarang kita latihan untuk membuat topik sentence. Kita mau buat topik sentence dari 3 topik ini. Topik pertama adalah masalah sampah, pemisahan sampah organik dan non-organik. Kemudian topik kedua masalah parit itu. Parit tahu kan? Tahu Tengku, tahu Sir. Parit ini kayaknya bahasa Indonesia gitu. Parit itu bukan tempat buang sampah, tapi banyak orang membuang sampah ke parit gitu. Mengapa orang membuang sampah ke parit gitu. Kemudian yang ketiga, sampah di Indonesia belum dikelola secara baik seperti negara maju, misalnya Jepang. Kemudian, apa solusi pengelolaan sampah di Indonesia supaya mampu seperti negara Jepang, seperti negara maju, harus Jepang ya, Jerman atau apa. Nah, dari 3 topik ini, dari 3 topik writing ini, kalian buat topik senternya. Oke, udah jelas ini? Misalnya nih, sampah organik dan non-organik harus dipisahkan, mengapa harus begitu? Berarti kalau saya mau buat topik senternya, ada 1 alasan atau ada 3 alasan mengapa sampah non-organik dan organik itu harus dipisahkan. Misalnya, ini misalnya yang kalian ikutin. Gitu. Kalian boleh buat dengan cara lain. Boleh juga mungkin sampah organik dan organik itu harus dipisahkan. Udah jadi topik sentence. Jadi terserah kalian, saya kasih waktu 10 menit ya. Topik sentence-nya harus dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Oke, ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah jelas. Oke. Silakan dikerjakan, nanti kita akan kembali lagi bukan kembali lagi ya, maksudnya kita akan lihat nanti latihannya jam berapa? Jam 8:54. Oke.
2 menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Oke, silakan siapa yang mau menyampaikan idenya, silakan. Saya, Sir. Ya, silakan Fani. Begini bukan? Kalau yang pertama, topik sentence-nya, the separation of organic and non-organic garbage. Desperation. The separation. The, Oh, pakai di. Di ya? The. Di. Ya. Separation. Separation. Oke, desperation of Organic. And Non-organic garbage. non. Garbage. Sampah garbage. Oke. Yang kedua? Kalau yang kedua, this is not a dumpster. Hah? This is not a dumpster. This is bukan DITCH. Oh, ditches. Ini ya? Oh iya. Ditches. Not a dumpster. The Star. Apa? Dumpster. Dumpster. Oh, ini. Star. Dumpster sih, Sir. S ya? STE. Oke. Udah betul? Ada S-nya ya? Udah. Ini. Oh, enggak. Iya. Oh iya. Oh enggak. Enggak. Can you spell D-U-M? Udah betul kayak gini? ST. Udah betul. Dumpster. Oke. 3. Indonesian. Indonesia trash. Indonesia apa Indonesian? Trash. Indonesian. Trash. Rice. Apa?
Ini. Trash sampah, trash. Oh, trash. Trash. Oke. Go on. Has. Has Not been. not been Not. Manage. Properly. properly. Oke. Oke, yang lain ada? Silakan. Satu lagi. Mister, Cut. Cut, silakan Cut. Yang the first one, there are two reasons. There are two reasons why organic and non-organic waste should be separated. Oke, kedua. Second one, throwing garbage. Throwing your Garbage. Apa pronunciation? throwing garbage. Iya, garbage. In the pakainya gather atau ditch, sir? Solokan. Boleh ditch. Ditch. Throwing garbage. In the ditch atau gutter sama aja. Ditch. Okay. Will have a lot of impact. Will have a lot of impact. Okay. The third Ketiga. one, in Indonesia. Oh, langsung ya, Indonesia. In Indonesia, sir. Oh, ada in-nya. In Indonesia. Poin. Kok poin sih? Koma. Apa koma? Oh, koma bahasa Inggrisnya. Oh iya, koma. Poin titik. Koma. West has not been. Has not been managed as well as in developed countries. I've done. Oh, okay. Countries in a lot of impact ya. Apa tadi? Impact ini ya. Oke. Impact. Oh, Impact, okay. Yeah, impact. Oke, kita sudah ada dua dari teman-teman kalian. Kita lihat dulu ini. Oke, tadi kita sudah sepakati namanya tadi itu apa? Topik sentence. Berarti kalau yang namanya sentence, apa pengertian sentence? Kalimat. Sentence harus memiliki subjek, verb, and iya sih. Oke, Sentence harus itu memiliki minimal subjek harus dan verb. memiliki subjek dan verb. Kalau Indonesia subjek predikat. Kalau Inggris subjek verb atau to be. Oke ya, jadi di sini kita bisa lihat yang punyanya si Fani ini kalau misalnya ini baru kita sebut dia dengan phrase. Karena dia tidak ada kata kerjanya. Oke. Jadi dari ini juga frasa atau phrase. Oke. Ini kalimat ya. Jadi udah betul. Ini punya sujud kalimat.
ini kalimat, ini juga kalimat. Oke. Oke ya, berarti otomatis dua ini itu bukan kalimat. Jadi kalau namanya topik sentence itu harus kalimat. Kalau disuruh buat judul, baru pakainya frasa. Jadi kalau judul itu bentuknya frasa, kalau dia topik sentence dia harus dalam bentuk kalimat. Oke, ayo kita lihat satu-satu. Ini kita expression organic and non-organic garbage. Ini judul ya. Kalau misalnya saya suruh tulis judul atau suruh simpulkan inti dari dari topik sentence-nya bisa jadi kalau kalian ngobrol. Tapi kalau ketika saya suruh tulis topik sentence berarti harus kalimat. Tapi kalau saya tanya topiknya apa, boleh jawab frasa. Oke ya, sekarang kita bedain. Jadi kalau topik sentence berarti dia harus dalam bentuk kalimat, tidak boleh dalam bentuk frasa. Oke, kemudian Indonesian trash has not been managed properly. Oke, ini bisa ya, ini bisa. Ini bisa kita pakai jadi topik sentence. Ini oke. Berarti nanti di kalimat selanjutnya kita akan bicara tentang masalah Indonesia yang tidak mampu memanage sampahnya. Apakah alasannya, apakah kendala-kendalanya atau apa. Kemudian there are two reasons why organic and non-organic waste should be separated. Ini juga oke. Kemudian throwing garbage in the ditches will have a lot of impact. Boleh pakai will? No ya. No ya. Karena kita akan ketika kita nulis, kita ingin meyakinkan orang lain. Kalau kita pakai will, maka kita mengatakan akan, berarti sekarang belum ada masalah gitu. Jadi langsung saja pakai simple present. Jadi throwing garbage in the ditches have, berarti kita ganti ini jadi has a lot of impact. Atau kalau mau kita perjelas, have a lot of negative impact. Okay. Okay, the last one. In Indonesia, waste has not been managed as well as in the developed country. Betul, tapi sebaiknya kalau kalian di topik sentence di awal, kan orang Indonesia tuh memang suka yang ngomong di Indonesia, gitu. Tapi kalau orang Inggris, keterangan tempat, keterangan apapun itu biasanya ditaruh di belakang atau ada juga yang di tengah, misalnya kayak always gitu. Itu pasti di tengah. Jadi kalian tulisnya waste has not been managed as well as in developed countries. Atau Indonesianya hilangin aja. Gitu. Karena kita orang Indonesia kita bicara ini waste atau di sini ya cocoknya ya. Kalau di belakang nggak cocok juga di sini. Waste in Indonesia has not been managed as well as in developed countries. Oke. Gitu ya. Jadi intinya ini sudah bagus. Yang harus kalian ingat adalah jangan taruh topik sentence itu fakta. Misalnya apa namanya? Ada 50 ton sampah organik dan 25 ton sampah non organik yang beredar yang yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia dalam kurung data statistik. Nah, itu berarti dia bukan topik sentence. Jadi ketika kalian nulis topik sentence, pastikan dia topik sentence ini bukan fakta. Oke, bukan fakta apa ya? Jangan bukan fakta ya, bukan data ya, bukan data. Kalau fakta kan ini fakta gitu. Jadi bukan data. Jadi kalau kalian misalnya nulisnya ada ribuan sampah organik, 1000 sampah organik, 5000 sampah non organik, maka itu bukan fakta. Karena itu nanti kalian akan susah mengembangkan kalimat selanjutnya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut dulu. Nanti tenang saja, yang belum kebagian, kita masih banyak latihan tentang topik sentence.
Jadi kita lanjut dulu ya. Ini contohnya tadi udah. Kita lanjut ke supporting sentence atau detail. What are supporting sentence? They come after the topic sentence, making up the body of paragraph. Jadi dia itu untuk mempercantik, mengangkat, memperkuat dari sebuah paragraf. Jadi kalau misalnya kita bilang tadi di topic sentence-nya ada the separation, misalnya kita bicara the separation of mana tadi? Nah ini, throwing a garbage in the ditches has a lot of negative impact. Misalnya kita hanya bicara sampai di sini, maka omongan kita nggak akan di-open sama orang. Dan orang lain juga masih bisa bantah, emang apa dampak negatifnya? Gitu. Jadi kita harus menyatakan apa dampaknya, apa dampak negatifnya. Misalnya membuat banjir, apalagi menimbulkan penyakit, membuat air tergenang, gitu. Air tergenang, kemudian banjir, tidak indah dan lain sebagainya. Alasannya itu yang nanti kita masukkan ke dalam supporting sentence-nya. Jadi fungsi supporting sentence itu untuk memperkuat dari topik sentence. Okay, what are they do? What do they do? They give detail to develop a support main idea of the paragraph. Jadi untuk mensupport kalimat pertama tadi, topik sentence-nya. Kemudian you should give supporting fact, detail, and example. Oke, jadi di supporting sentence itu juga harus ada fakta, data untuk memperkuat argumen kalian, kemudian ada detailnya, kemudian juga boleh dengan contoh-contoh. Oke, kita lihat ini contoh lainnya. Ini ya, berarti yang merah ini adalah supporting sentence. Topik sentence-nya, there are 3 reasons why Canada is one of the best countries in the world. Kemudian ini semuanya adalah supporting sentence. Dan di supporting sentence-nya ini, first, Canada has an excellent health system. Ini kan apa namanya? Ini supporting sentence-nya. Kemudian ada penjelasannya, ada detailnya. All Canadian has access to medical service at reasonable price. Oke, ya, ini penjelasannya. Ini enggak apa namanya? Kalau bisa saya bilang ini hanya contoh, bukan bagus sekali enggak, karena ini dia satu topik itu hanya 2 kalimat ini. Ini supporting sentence, kemudian ini penjelasan detailnya, hanya satu. Dia nggak mengemukakan data, nggak mengemukakan pendapat ahli, tidak mengemukakan apalagi contoh gitu. Kemudian second, Canada has high standard of education, dia jelaskan satu kalimat, kemudian langsung ke finally, Canada cities are clean and efficiently managed. Kemudian dia kasih satu kalimat, kemudian langsung ke kalimat penutup. Oke, kita lanjut. Closing atau concluding sentence. What is the closing? Closing sentence is the last sentence in the paragraph. Kemudian, what does it do? It restate the main idea of the paragraph. Jadi sama ya, kalimat penutup dengan kalimat pertama itu intinya sama. Tapi di state atau ditulis dengan cara yang berbeda. How do I write one? Restate the main idea of the paragraph using different words atau using different structure. Oke, kita lihat. Coba lihat ini tadi. There are 3 reasons why Canada is one of the best countries in the world. Kemudian penutupnya, as a result, Canada is the desirable place to live. Jadi ini kan sama. Dia di atas dia bilang the best country untuk ditinggali. Kemudian di bawahnya dia bilang Kanada itu adalah tempat yang diinginkan. Karena the best, maka dia diinginkan. Jadi intinya sama, tapi disampaikan dengan cara yang berbeda. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah habis ini, sudah masuk contoh lainnya. Ada pertanyaan? Sudah jelas. Sudah jelas? Ya. Oke.
Kalau sudah, kita coba lanjut. Kita masih punya waktu. Ini contoh, saya harap kalian sudah baca sendiri ya. Ini oke, kemudian ini contoh topik sentence misalnya, the recent improvement in the American economy can be seen in the revival of the housing industry. One way to cope with stress is to engage yourself in new activities. After a large star cool and collapse, a black hole is formed in space. Oke, yang mana bukan topik sentence? Kenapa, Sir? Yang bukan topik sentence yang mana? Yang bukan topik, bukan maksudnya, yang bukan topik sentence yang baik yang mana? Yang kedua ya, Sir? Yang bukan yang baik atau yang bukan baik? Yang ini yang bukan topik sentence, yang one week. Atau kita urut dari nomor pertama. Jadi ini contoh topik sentence, tapi ini ada topik sentence yang baik, ada yang tidak baik. Oke, tadi syarat topik sentence apa? Bukan merupakan data atau bukan merupakan fakta yang tidak bisa kita komentari. Misalnya gini, misalnya matahari terbit di timur, yaitu kalimat. Bisa jadi topik sentence, bisa. Tapi itu kan nggak bisa kita komentari. Kita nggak bisa ngasih apa opini kita. Matahari terbit di timur, ya udah gitu. Kan nggak mungkin kita nulis ada 3 alasan kenapa matahari terbit di timur. Ya kan? Bisa aja kita tulis ada 3 alasan, tapi 3 alasan itu kita nggak bisa mengungkapkannya. Bukan tidak bisa kita bilang 3 alasan. Untuk kita tahu berapa alasan, kita harus merefer dulu ke ahli yang memang tahu tentang matahari. Jadi bisa jadi ada 4 alasan mungkin secara teorinya. Gitu. Kita kan nggak tahu. Makanya kita ambil sesuatu yang lebih ke opini gitu, untuk membentuk topik sentence. Oke, kita lihat yang pertama. The recent improvement in American economy can be seen in the revival of housing countries. Kira-kira bisa untuk dijadikan topik sentence? Tidak, Sir. Alasannya kenapa? Karena itu adalah fakta, Sir. Fakta Dia ya? berdasarkan data. Data. Oke, yang nomor 2? Bisa, Sir. Bisa ya. Nomor 2 oke. Yang nomor 3? Enggak bisa, Sir. Enggak, Sir. Kenapa? Karena bersifat Fakta, Sir. Bersifat fakta. Oke. Oke ya, jadi ketika kalian nanti nulis topik sentence-nya, usahakan yang bisa kalian komentari, yang bisa kalian kasih opini. Gitu. Misalnya kalian bilang gini, semester lalu itu ada yang nulis tentang apa ya? Tentang COVID, tentang ada 3 alasan mengapa pemerintah mengeluarkan larangan untuk melaksanakan kuliah tatap muka, misalnya. Alasannya itu udah ada dalam surat pemerintah itu. Gitu. Walaupun misalnya itu alasan masih bisa kita komentari, tapi karena itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka kita nggak bisa buat topik sentence-nya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita masih tetap di topik itu, cara menyampaikannya adalah ada 3 alasan mengapa sebaiknya sekolah tidak dibuka gitu, atau sebaiknya tidak melaksanakan kuliah tatap muka. Jadi tidak kita refer ke si pemerintah. Kalau misalnya pemerintahnya sudah mengeluarkan suratnya, gitu. Karena kalau misalnya udah intinya topik sentence itu harus bebas. Dia harus bebas dari data, harus bebas dari fakta, supaya kita bisa memberikan pendapat kita secara akademik. Dimana nanti di dalam supporting sentence-nya baru kita tambahkan data-datanya. Oke, kita lanjut. Aulia mau nanya, silakan. Raise hand ini. Iya, Sir. Silakan. Berarti, Sir, kalau dia yang bisa ditetapkan tetapi kita tidak bisa dikomentarkan, gimana itu, Sir? Misalnya gini.
misalnya yang sudah ditetapkan, misalnya ditetapkan undang-undang apa misalnya? Misalnya pendidik tentang misalnya nih pendidikan dasar itu ditempuh dalam 6 tahun. Itu kan bisa aja kita jadikan itu topik sentence kan. Pendidikan dasar harus ditempuh dalam 6 tahun. Tapi itu fakta gitu. Itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kita masih mau bicara itu boleh, tapi kita buat topik sentence-nya jadi lain gitu. Misalnya sekolah, kita mau komentari ini, kita ternyata nggak setuju dengan pendidikan dasar itu 6 tahun, kita mau 3 tahun aja. Dan kita mau berargumen dengan itu. Berarti kita buat topik sentence-nya ada 4 alasan misalnya, atau ada 5 alasan mengapa sekolah dasar itu seharusnya hanya 3 tahun. Nah, itu kan beda ya dengan kalimatnya dengan yang tadi. Coba kita tulis. Misalnya yang sudah merupakan fakta, sudah ditetapkan, SD harus ditempuh dalam 6 tahun. Nah, ini nggak bisa jadi topik sentence. Karena itu sudah fakta, sudah ketetapan pemerintah. Gitu. Tetapi kita masih tetap mau ngomentari tentang SD. Kita nggak setuju pendidikan dasar itu 6 tahun. Kita maunya hanya 5 tahun misalnya. Karena 6 tahun itu buang-buang waktu. Karena nanti orang luar negeri 6 tahun itu mereka udah SMP misalnya. Apa namanya 6 tahun berarti umurnya 7 tambah 6 13 tahun. Itu udah SMP. Umur 19 tahun mereka sudah lulus kuliah gitu. Umur 25 mereka udah doktor, udah PhD. Nah, jadi kamu mungkin sebagai orang Indonesia mau komentari, ngapain sih SD itu harus 6 tahun? Gitu. Jadi bisa aja kamu komentari, tapi redaksinya harus lain gitu. Yang jadi topik sentence-nya harus lain. Jangan SD harus ditempuh dalam 6 tahun. Tapi mulailah dengan opini kamu gitu. SD seharusnya hanya ditempuh dalam 4 tahun. Titik. Udah, ini udah bisa jadi topik sentence. Karena ketika kita tulis SD seharusnya hanya ditempuh dalam 4 tahun, kita di kalimat selanjutnya kita udah bisa berikan alasannya. Apa kalimat-kalimat yang mendukung SD itu harus ditempuh dalam 4 tahun. Misalnya, pertama, SD itu tidak banyak skill yang dipelajari. Terus kamu bilang contohnya, kemudian kamu tambah lagi misalnya, SD itu kan main-main aja. Misalnya. Ini bercanda aja ya, jangan kalian tulan nanti main-main aja kerjanya titik. Terus kalian tambah kalimat lagi, itu bisa gitu. Jadi hindari membuat topik sentence itu dari fakta gitu, atau ketetapan atau data gitu. Jadi boleh nanti kita tambahkan misalnya data apa itu di supporting sentence-nya, bukan di topik sentence-nya. Udah jelas, Aulia? Ya, berarti kan kalau dia yang bisa dikomentarkan, tetapi dia sudah ditetapkan itu tidak bisa kan, walaupun ya faktanya tidak bisa kita tuliskan jadi topik sentence, tapi untuk jadi topik rating kita secara umum boleh gitu. Iya, ya sudah se. Oke, yang lain silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nih ya, show an opinion rather than fact. Jadi kemukakan opini daripada sebuah fakta. You can get a McDonald's cheeseburger for only $2. Nah, itu kan fakta. Kita bisa beli burger dengan 20.000 misalnya. Itu kan fakta. Jadi itu nggak bisa kita jadikan sebagai topik sentence. Oke, kalau misalnya yang kalimat kedua, one factor that contribute to the success of McDonald's is low price. Berarti kita kan mau beropini di sini bahwasannya salah satu faktor kenapa McDonald's itu sukses karena harganya lebih murah daripada KFC misalnya, kalau misalnya kalian mau bandingkan.
Jadi kan di situ sudah bisa kita masukkan opini. Oke, kita lanjut. Ini lagi. Indicate the focus on the body paragraph. Misalnya, dog are better than cat. Too broad. Bisa aja gitu, tapi masih terlalu umum. Gitu. Apalagi kalau misalnya, yang sering ya, anak pendidikan, dia nulis topik sentence-nya itu tentang pendidikan. Ada 2 masalah pendidikan di Indonesia, tapi dia mau nulis essay 5 paragraf. Itu nggak mungkin. Jadi kalau kalian bicara problem pendidikan, itu kalian akan bisa menulis 5 buku. Karena pendidikan itu sangat luas. Ada guru, ada kurikulum, ada kebijakan, ada gaji guru, ada siswa, ada orang tua siswa, ada masyarakat. Jadi pilih topiknya itu jangan terlalu luas. Ya, misalnya ini dog are better than cat, ya bisa aja, tapi ini masih terlalu luas. Gitu. Terus dibuatnya di bawah, dog makes better pet than cat. Berarti dia akan bicara tentang anjing dan kucing dalam skop sebagai binatang peliharaan. Kalau yang ini kan nggak jelas ya, masih terlalu luas. Kemudian kalau mau lebih bagus lagi, dog make better pet than cat because of their well-known quality of loyalty to their owner. Berarti dia hanya akan bicara kucing dan anjing. Kucing dan anjing sebagai peliharaan dari sisi kualitas kesetiaannya. Jadi dia hanya akan bicara tentang loyalitas di dalam paragraf itu. Dia hanya akan bicara tentang loyalitas antara anjing dan kucing. Oke ya, kita lanjut. Give one main idea. Ini dah yang tadi sudah kita bahas. Successful entrepreneur are passionate and resourceful. Ini ada 2 ide di sini. Successful entrepreneur are passionate and resourceful. 2 idea. Ini terlalu luas. Jadi gimana cara membuat ini jadi main idea yang topik sentence yang bagus? Kita ubah menjadi successful entrepreneur are passionate. Kalau misalnya kita mau bahas resourceful, maka harus kita bahas di di paragraf lain gitu. Paragraf 2. Berarti kalau misalnya kita mau bahas 2 hal ini, maka satu di paragraf ini, satu lagi di paragraf kedua. Oke, state the writer opinion in objective way. Ya, tadi saya sampaikan harus bisa menyampaikan opini penulis, tapi secara objektif, secara akademik, gitu. Misalnya, I think smoking cause cancer. I think, I like, it's difficult to develop. Jadi hindari penggunaan I. Caranya gimana? Misalnya jadi begini, smoking should be banned because it is hazardous to human health. Jadi kita mau menyampaikan sesuatu, pikiran kita, tetapi kita tidak boleh memakai kata-kata kita. I ya, saya nggak boleh pakai I. Jadi kita sampaikan dia secara objektif dengan menghilangkan pandangan orang pertama. Point of view-nya orang pertama jangan dipakai. Smoking should be banned because it hazardous to human health. Oke, kemudian habis ya, itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, show an opinion rather than fact. Yang kedua, indicate the focus of the body paragraph. Yang ketiga, give one main idea. Yang keempat, state the writer opinion in an objective way. Oke, ada pertanyaan? Ini ada praktek lagi. Then identify the topic and controlling idea in the following sentence. Yang pertama, parents can help their children be successful in school by encouraging them. Bisa jadi topik sentence? Bisa menjadi topik sentence yang bagus? Bisa ya, Sir? Setelah kalimat ini kalian bakal bicara apa? Oh iya. Nggak bisa ya, Sir? Itu udah berhenti sampai situ aja. Iya, ini udah mentok sampai di situ karena parent can help their children untuk sukses di sekolah itu udah memang
realita gitu. Ya udah memang seperti itu, kita nggak bisa mau komentari apa lagi gitu. Jadi buat topik sentence itu yang kita itu masih bisa ngasih komentar gitu, masih bisa memunculkan pertanyaan gitu. Ya nomor 2, the internet is a very useful tool for college student. Bisa. Ini bisa ya. Ini masih banyak hal yang bisa kita komentari. Kita masih bisa komentari, siapa yang bilang gitu. Kan atau kita komentari lagi, kok cuman internet, masih ada kok yang lain gitu. Bukan hanya internet, masih ada masih ada buku, masih ada pustaka gitu, kalau misalnya mau kita komentari. Kemudian yang ketiga, using a cell phone while driving is dangerous. Hah? Bisa. Karena kita masih bisa komentari. Kan bisa aja orang pakai cell phone sambil driving tapi pakai alat yang di kepala. Atau kalau dia lagi naik motor taruh di helm, atau memang ada alat dibeli, alat khususnya yang bisa holding cell phone gitu. Jadi itu masih bisa kita komentari. Oke, kemudian watching TV is a good way to learn spoken English. Bisa. Karena ini masih bisa kita komentari kata siapa gitu. Kata siapa yang nonton TV itu bagus, kan bisa aja dengar musik dan lain sebagainya. Tapi kalau yang nomor 1 kalian komentari, orang tua dapat membantu anaknya supaya sukses di sekolah. Wah, mana nggak mungkin tuh orang tua nggak bisa bantu anaknya. Itu kalian durhaka. Kalian tuh akan bingung mencari kalimat-kalimat pembenarannya gitu. Kalau misalnya mau kalimat, bisa-bisa aja ya kalau misalnya mau kalian bantah. Tapi kalian akan kesulitan tuh untuk mau kalian lihat dari sisi agama, nggak mungkin. Agama mendukung, sisi sosial mendukung, sisi lainnya juga mendukung. Oke. Kita lanjut. Using support, the important of using support, type of support. Oke, untuk supporting sentence itu kalian bisa ungkapkan personal experience, tapi jangan pakai I gitu. Kemudian bisa contoh, bisa fakta atau detail, fakta, kemudian bisa hasil penelitian. Berarti kalau misalnya kalian cari sumber datanya itu dari jurnal, berarti itu kan hasil penelitian. Misalnya si Ani tahun 2020 mengatakan ini mengatakan sampah itu harus dipisahkan antara organik dan organik. Jadi itu memperkuat argumen kita. Bisa juga quotation, misalnya dari pendapat ahli atau pendapat pendapat kutipan kan? Iya, quotation itu kutipan. Misalnya ada pendapat menteri gitu, pendapat menteri di televisi, yang bisa aja kalian kutip menjadi penguat dari argumen. Kemudian bisa juga berdasarkan number figures yang merupakan data statistik. Misalnya berdasarkan data BKN, terdapat 60% remaja Indonesia yang di bawah umur 17 tahun merokok setiap hari. Atau terdapat 75% mahasiswa SMA itu sering bolos. Itu bisa kalian tambahkan di supporting sentence-nya. Oke, ini paragraf lainnya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian juga ini udah ya tadi ya, kita bahas ya. Sir. Ya. Yang tadi tuh yang number sama figure. Figure kan angka juga, Sir. Number angka. Number angka, figure itu ini apa namanya? Suatu nilai gitu. Enggak, figure itu lebih ke itu diagram. Apa sih namanya itu? Diagram itu kan yang sering. Ya, diagram yang boleh garis-garis, yang apa gitu. Jadi boleh kalian pakai itu untuk memperkuat datanya. Datanya yang maksudnya yang kalian ambil, yang kalian pakai di dalam tulisan. Kan bisa aja dari memang kalau misalnya ada data yang sudah memang disampaikan dalam angka, misalnya berapa persen. Ada juga yang dari diagram yang harus kita translate sendiri kan. Diagram, terus kita lihat, oh ini naiknya sekian persen. Itu bisa kalian gunakan sebagai penguat supporting sentence. Berarti Sir yang tadi
Yang mana? Berarti yang topik sentence yang example tadi sir itu contoh-contohnya sir. Yang paragraf. Iya, iya. Iya sir. Ya, ini contoh-contoh paragraf yang baik. Nanti kalian lihat aja, misalnya analisis lagi topik sentence-nya. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ke terakhir nih. Concluding sentence. Ini ya. Some common problem. Ini yang sering terjadi ketika orang menulis topik sentence. Yang pertama, topik sentence is not written or not efficiently written. Itu ya, nggak efisien. Seperti tadi sudah kita bahas. Kemudian, support is not concrete, just restatement of the same idea. Jadi, support sentence-nya, kalimat kedua dan selanjutnya itu, hanya mengulang-ulang di kalimat pertama. Itu aja. Jadi, mainnya di situ-situ saja. Kemudian, support is only partly relevant or not relevant at all. Jadi, ada juga yang kalimat keduanya itu nggak nyambung lagi dengan kalimat pertamanya. Itu juga harus kalian hindari ketika kalian menulis paragraf. Kemudian too many idea. Ini udah dalam tadi kita bahas. Jangan banyak ide di dalam satu paragraf. Kemudian concluding sentence is on new point, not mention each part. Jadi concluding sentence-nya juga harus hati-hati. Jangan jauh melenceng dari topik sentence-nya, dari kalimat pertama. Oke, ini referensinya, kalian bisa baca lebih jauh. Paragraph power, communicating idea to paragraph, boleh juga developing composition skill, dan masih banyak sumber-sumber lainnya seperti yang ada di RPS itu sudah banyak sekali. Jadi kalian bisa baca lagi. Kalau misalnya mau ringkas, silakan baca modul yang sudah saya upload di link sepada ya. Ada videonya juga, saya harap sudah kalian tonton. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya mau tanya. Ya, silakan. Di slide nomor 18 tadi, Sir. 18 ya. Oke. Betul yang ini? Itu yang dogs, iya, dogs are better than cats. Itu kan tadi terlalu general, Sir. Ya. Kalau misalnya ruang lingkupnya dipersempit dengan kita buat misalnya kayak tadi there are 3 reasons why dogs are better gitu. Kayak gitu lebih bisa, Sir? Bisa. Maksudnya, tapi dalam konteks apa gitu? Kalau itu kan masih umum juga. Ada 3 alasan kenapa dog are better than cat. Dalam hal apa? Apakah dalam sebagai binatang peliharaan, sebagai perburuan, sebagai apa lagi gitu? Kalau misalnya kamu mau bahas semuanya, kamu mau bahas tentang perburuan, tentang peliharaan, tentang company misalnya, dalam satu essay, gini, kita kan essay writing, kita hanya nulis 5 paragraf. Kalau misalnya topik sentence-nya terlalu umum, maka nanti kalian nggak bisa tercover dalam 5 paragraf. Kalian harus nulis buku gitu. Jadi kalau kamu misalnya topiknya ada 3 alasan dog are better than cat, itu bisa nulis buku. 3 alasan dalam sebagai binatang peliharaan, 3 alasan sebagai binatang berburu, 3 alasan sebagai binatang company, bisa juga 3 alasan untuk menghilangkan stres, karena kan ada penelitian yang bilang kucing itu bisa menghilangkan stres gitu. Atau kalau dalam hal-hal lain gitu. Makanya di sini di kalimat kedua dia udah mempersempit gitu. Dia akan bahas pet, dog and cat ini dalam konteks dia sebagai pet. Jadi dia nggak akan bahas anjing ini sebagai untuk berburu. Oke, Sir, I got it. Thank you so much, Sir. Oke. Jadi batasan kita itu mau nulis berapa paragraf gitu. Jadi bukan dilarang karena nggak bisa jadi topik sentence ya, tapi tergantung target kita. Kalau kita mau nulis 5 paragraf, maka topiknya diperkecil. Tapi kalau kita mau nulis buku, ya memang harus lebih luas gitu. Kalau misalnya nggak luas, nanti bukunya hanya 2 halaman, bukan buku namanya. Oke. Good question. Ada lagi? Silakan.
Oke, Sir. Oke, udah jelas ya? Oke, silakan lihat latihannya. Latihannya yang ada di Spada, saya kira itu jelas ya, jelas dan mudah untuk menyelesaikannya. Kalian hanya diminta untuk menganalisis dua menganalisis dua paragraf, analisis topik centernya yang mana, kemudian kalian sampaikan juga misalnya paragraf pertama itu good paragraf, yang kedua tuh not good paragraf misalnya. Tapi saya nggak bilang itu satu bagus satu enggak ya. Bisa jadi itu bagus dua-duanya, bisa jadi juga itu jelek dua-duanya, tergantung dari hasil yang analisis yang kalian lakukan. Ini kenapa sepadanya muter-muter. Oke, ada pertanyaan untuk latihannya? Kita masih punya waktu 1 menit lagi. Ya. Enggak. Boleh nanti saya minta pembahasan yang dari pertama itu, Sir. Pembahasan mana? Yang dari pertama, maksudnya biar dicatat gitu. Pembahasan dari pertama, maksudnya apanya ini? Videonya, PPT-nya? Itu apanya itu, Sir? Yang kan? Hah? Yang tadi Sir jelaskan. PPT-nya saya. Itu ada ini PowerPoint-nya. Ada di Spada semua. PowerPoint-nya sudah ada di Spada. Spadanya ada semua, coba kita lihat ya. Di Spada itu kan saya buat judul, kemudian ada link Zoom, kemudian ada capaian pembelajarannya, kemudian ada video pengantar materi, kemudian ada modul. Nah, ini di modul ini sudah dibahas semua. Ada modul, kemudian ada bahan PPT. Nah, ini kan yang kamu maksudkan? Aulia? Iya, Sir. Nah, tinggal download di Spada. Kemudian ada latihan. Oke ya, latihannya. Analisis dua paragraf berikut ini. Tentukan bagian-bagian penting dari paragraf tersebut. Berikan alasan mengapa paragraf itu baik atau tidak baik. Jadi kalau misalnya kalian bilang, udah kalian analisis, oh ternyata baik, kalian berikan alasannya. Kemudian kalau kalian, oh ternyata tidak baik, kalian berikan alasan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sir, itu langsung, itu jawabnya kayak kemarin di-upload atau gimana, Sir? Terserah. Yang mau di-upload boleh, upload filenya, kemudian di dalam isiannya tulis nama aja, biar dia terkirim. Yang mau langsung ketik di situ juga boleh. Oh, jadi kita ada tugas, Sir. Tugas yang tadi, Sir. Yang tadi mana? Jadi ini apa yang kata Tugas saya. Ini tugas yang di Spada. Yang pertemuan kedua ini, Sir? Iya. Oke, Sir, oke. Enggak fokus, Sir. Cindy lagi ngapain, Cindy? Udah makan pagi? Belum, Sir, enggak fokus. Cindy semester berapa, Cindy? Semester 3, Sir. Oh, ini Cindy, bukan Cindy sendiri ya? Cindy Oktari, Sir. Semester sorry. 3 sama Iya, karena di semester 5 tuh kayaknya ada Cindy sendiri gitu. Makanya saya tanya tadi, kok Cindy masuk essay rating lagi gitu. Oke, itu ya Cindy. Jadi ini tugas untuk pertemuan ini gitu. Iya, Sir, ya. Itu deadline-nya kapan, Sir? Deadline-nya Senin jam 11.59. Masih lama. Iya, saya sarankan kalian jangan ngerjain tugas itu pas mau deadline. Nanti, Sir, nggak bisa diakses, Sir, Spadanya, Sir, nggak bisa. Iya, enggak lah. Kalau misalnya kalian aja ini ada 60 orang buka di waktu yang sama, itu Spadanya tuh minta ini, mohon maaf ya deh, nggak bisa masuk. Itu belum lagi yang seluruh Indonesia. Makanya kalau bisa, upload tugasnya itu 2 hari sebelum deadline gitu. Supaya kalau misalnya 2 hari sebelum deadline, kalian masih punya waktu untuk nge-uploadnya. Kalau misalnya 1 jam sebelum deadline itu nggak bisa ya? Bisa, tapi nanti kamu kalau ada masalah, kamu nggak bisa upload tugasnya. Oh. Saya sengaja buat Senin, supaya semalas-malasnya kalian,
sesuka menunda-nundanya kalian bisa kerjakan hari Minggu. Kan libur, nggak ada alasan. Saya kuliah dan lain sebagainya. Jadi kalian kerjakan hari Minggu, ya malam Minggunya udah bisa ke-upload. Kalau malam Minggunya bermasalah, kalian masih punya waktu 1 harian lagi hari Senin gitu. Jangan kalian kerjakan hari Senin, kalian upload malamnya. Nah itu nanti baru saya nggak bisa masuk Kalau kalian nggak bisa masuk Spada, kalian laporin ke saya juga nggak bisa ngasih solusi. Karena kan bukan saya yang ngatur Spadanya. Jadi gini ya, kalau kalian ada masalah di Spada, screenshot, laporkan ke grup supaya teman-teman yang lain bisa memberikan solusi. Gitu. Karena Spada ini bukan punya Unsam, bukan punya saya, punya kementerian. Jadi saya pun nggak tahu gitu solusinya apa. Oke? Oke, Sir. Oke, ada yang lain? Iya, satu-satu, Aulia. Jadi kalau kami ini semester 1 gitu, kami kerjain juga itu. Aulia semester 1 Harus Aulia semester dikerjain, Sir. Aulia semester 1 di mana nih? Maksudnya baru masuk loh, Sir. Di kampus mana? Di kampus ini, Unsam. Iya, kampus Unsam ya enggak lah. Pendidikan. Kamu kan cuman sit in di kelas ini. Kalau kamu cuma sit in, nggak usah buat tugas. Kamu cuma dengar aja kuliahnya. Ikut ini kalau yang sit in itu artinya kalian cuma duduk di kelas, boleh di kelas atas yang kalian boleh ambil, boleh juga kalian sit in di kelas bawah, tapi kalian nggak wajib ngerjain tugas gitu. Iya, Oke ya? Nggak tahu, Sir. Ya nggak apa-apa, semester 1 kalau nggak tahu nggak masalah. Dan kan sit in itu nggak bisa di semua kelas ya, nggak semua dosen mau membuka kelasnya. Kalau saya suruh yang semester 1 untuk sit in, itu supaya mereka bisa lebih pintar. Siapa tahu mereka bisa tamat 2 tahun. Kan keren, nanti dia masuk paragraph writing semester 2, dia bilang, Sir, saya nggak usah ikut kuliahnya lagi, Sir. Saya langsung kasih nilai aja. Saya langsung buat tugas, Sir. Saya udah ahli, gitu. Boleh, gitu. Jadi sama saya, yang penting kalian itu memang bisa, silakan sit in. Gitu. Jadi semester 7 pun boleh sit in ya, semester 7, semester 5 kalau mau mengingat-ingat lagi, apalagi yang lagi nulis skripsi, mungkin mau mengingat lagi paragraf itu bentuknya gimana, silakan sit in, tapi tugasnya yang apalagi Spada ya, kalian nggak wajib masuk Spada, dan kalian juga nggak wajib untuk buat tugasnya. Oke. Menambah pengetahuan aja, Sir ya? Iya, betul. Iya, Sir, nggak wajib, tapi nanti nilainya bermasalah, kan? Enggak. Cindy semester berapa? Semester 3, Sir. Ini diam aja sini. Ya, kalau yang semester 3 ya wajib. Ini yang saya bilang semester 1, semester 5, semester 7, kalau ikut sit in nggak masalah gitu. Nggak harus ngerjain tugas. Tapi untuk yang semester 3 yang memang ngambil essay writing, ya harus ngerjain tugas. Oke ya, jelas? Jelas, Sir. Sir, Jan mau nanya ini, Sir. Ya, Pak Jihan? Jelas, Sir. Jadi ini kita di kampus libur atau gimana, Sir? Hari ini? Ya. Hari ini di kampus libur. Oh, soalnya Jihan udah chat dosen lain suruh masuk gitu, Sir. Rupanya libur hari ini. Hari ini libur, kan saya udah sampaikan di grup. Tanggal merah kemarin, tapi orang nggak libur. Hari ini tanggal hitam, orang libur, tapi kita tetap masuk. Dosen lain ya terserah mereka gitu. Oh, karena pikir Sir masuk, kantor juga masuk gitu. Ya, kan saya udah sampaikan, kalian jangan berpatokan dari saya. Saya itu beda dengan dosen lain. Misalnya saya bilang, dengan saya kalian boleh chat 24 jam. Ya sama dosen lain, jangan kalian buat kayak gitu. Nanti kalian kena marah. Oke ya, jadi jangan jadikan saya sebagai patokan dosen normal. Nanti kalian yang bermasalah. Oke, Sir. Thank you, Sir. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan karena sudah lewat 7 menit. Saya pun ada kelas MKU setelah ini. Kalau ada pertanyaan nanti boleh silakan ditanyakan di grup, nanti akan saya jawab. Oke, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Thank you, guys.